Pendidikan karakter merupakan jawaban dari tantangan global dalam mempersiapkan putra-putri kita di era modern ini. Madrasah Sakinah Bandung Barat adalah madrasah terbaik yang menerapkan konsep pendidikan karakter berbasis SATM, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatona, dengan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas lengkap dan memadai, berprestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Merupakan pilihan tepat bagi pendidikan putra-putri kita menjadi santri jenius generasi insan unggul Sakinah. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera putra-putri Anda sebagai santri baru Madrasah Sakinah di RA MI MTS MA, tahfidz anak usia dini, sahabat Quran atau Tausaku, serta sekolah pendidikan khusus atau SLB. Info lebih lanjut, klik ppdb.madrasahasakinah.sch.id atau WhatsApp di nomor 0852 8222 8223. Madrasah Sakinah membangun generasi insan unggul Sakinah berkarakter SATM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Ikhwa fillah rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang maha memberi petunjuk bagi umat manusia, Rabb yang maha memberi kasih bagi umat yang saling mengasihi, Rabb yang maha penyayang bagi umatnya yang saling menyayangi, dan Rabb yang maha memberi pengampunan bagi hambanya yang senantiasa mendekatkan diri pada pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan atas junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwa fillah rahimakumullah, sahabat kajian Ramadan Madrasah Sakinah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sekelumit mengenai kepemimpinan dalam Islam. Saat sekarang memasuki saat-saat genting, saat-saat mendekati pemilihan pemimpin. Dalam ruang lingkup yang luas, kita akan segera memilih pemimpin untuk Indonesia. Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, yang lebih sederhana, kitalah sebagai pemimpin bagi diri kita, pemimpin bagi keluarga kita, dan pemimpin bagi lingkungan sekitar kita. Ikhwa fillah rahimakumullah, sahabat kajian Ramadan Madrasah Sakinah. Jika kita melihat, mengkaji dalam perspektif Islam, maka kita akan menemui istilah-istilah kepemimpinan itu sendiri. Kita buka dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 yang telah dibacakan tadi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Salah satu terminologi atau istilah pemimpin dalam Islam adalah khalifah. Khalifah menurut kata berdasarkan pada kata khalafa, yaitu belakang. Menurut Profesor Dr. Qais Shihab, salah satu ahli tafsir di Indonesia, mengatakan bahwa khalafa yang bisa diartikan dengan pengganti merupakan pengganti yang berada di belakang
atau yang datang setelah yang ada digantikannya. Ikhwah fillah rahimakumullah, selain kata khalifah, di dalam Al-Quran terdapat beberapa istilah lainnya mengenai pemimpin dalam Islam. Yang pertama, masih di surah Al-Baqarah ayat 124, dinyatakan bahwa kata pemimpin diartikan sebagai imam. Kemudian dalam surah yang sering kita dawamkan setiap hari, di surah Al-Fatihah, ada kata maliki, raja, penguasa. Itu juga dapat dikatakan sebagai istilah dalam pemimpin. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat ketiga, ada kata wali, pengganti. Itu juga bisa didefinisikan, istilahkan dalam pemimpin dalam Islam. Kemudian ada juga istilah lainnya yang sering kita dengar ketika menyebut pemimpin. Ada yang disebut amir, ada yang disebut ra'in, sultan, raja, rais, mas'ul, dan juga ulil amri. Ikhwah fillah rahimakumullah, setelah kita mengetahui, menemukan istilah-istilah pemimpin dalam Islam, maka kita harus tahu bagaimana menunjuk menjadi pemimpin yang baik di mata Islam. Pemilihan pemimpin di dalam Islam tidak semudah kita membalikkan kedua telapak tangan kita. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ada hal yang harus kita perhatikan ketika memilih pemimpin dalam Islam. Maka dari itu, selanjutnya saya sampaikan dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama, ketika dalam memilih pemimpin di dalam Islam bagi umat Islam, maka sebaiknya, seharusnya kita tidak mengambil pemimpin dari orang-orang kafir atau orang yang tidak beriman. Kenapa demikian? Karena orang yang kafir, orang yang tidak beriman, sudah pasti tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kepemimpinan salah satu tujuan adalah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jika ridhonya saja sudah tidak ada syarat itu, maka sudah tidak pasti bahwa pemimpin yang orang kafir tidak layak dijadikan pemimpin bagi umat Islam. Selanjutnya, ketika kita memilih pemimpin, tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan agama Islam. Ada di salah satu golongan tidak sedikit di sekitar kita yang memperjualbelikan agama demi menjadi pemimpin. Maka hal tersebut tidak diperkenankan dalam Islam. Mempermainkan agama sama dengan mempermainkan Allah. Maka keridhaan Allah yang tadi kita inginkan sudah pasti tidak akan kita dapatkan. Selanjutnya, pemimpin harus mempunyai keahlian dalam bidangnya. Kemudian, ketika dia menjadi pemimpin, mengangkat para wakilnya, memberikan tugas pada wakilnya, maka itu juga harus sesuai dengan kapasitas, dengan kompetensi dari wakil yang dia angkat. Sebagaimana dalam suatu keterangan, apabila suatu urusan tidak pada ahlinya, tidak diurus oleh ahlinya, maka tinggal kita lihat saja kerusakannya. Ketika pemimpin yang jahil, wakil yang jahil, tidak sesuai dengan keahliannya, maka sudah dipastikan kepemimpinan tersebut, organisasi tersebut akan rusak, fasad menurut Islam. Ikhwah fillah rahimakumullah, selanjutnya masih dalam dasar kepemimpinan Islam ini, hal-hal lainnya yaitu pemimpin harus mengutamakan, membela, mendahulukan kepentingan umat yang dipimpinnya. Menegakkan keadilan, melaksanakan syariat, berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkaran, kekufuran, kekacauan dan juga fitnah. Seorang pemimpin harus menjadi garda terdepan dalam menangkal kemungkaran, menjadi garda terdepan dalam memajukan amar ma'ruf. Oleh karena itu, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu adil, menjadi pejuang di garda terdepan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan terakhir,
Pemimpin harus memiliki sifat-sifat, mengamalkan sifat-sifat Allah yang terkumpul dalam Asmaul Husna, kemudian juga dapat meneladani sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah, sahabat kajian Ramadan Madrasah Sakinah. Jika kita menilik sifat-sifat Rasulullah, begitu agungnya Rasulullah. Dari 4 sifat yang seperti kita ketahui, ada sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah, atau yang sering kita sebut SATF. Keempat sifat tersebut merupakan sifat-sifat yang sepantasnya ada pada diri seorang pemimpin. Yang pertama, sifat sidik. Sidik artinya jujur. Kejujuran adalah sikap utama yang harus dimiliki seorang pemimpin. Bahkan kejujuran ini salah satu syarat utama ketika kita menjadi pemimpin. Kejujuran ini pula yang semestinya tertanam dalam diri seorang pemimpin. Pemimpin yang jujur pasti pemimpin yang akan disukai oleh umatnya. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berkata jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada syurga. Dan apabila seorang selalu berkata jujur, selalu tertanam kejujurannya, maka dia menjadi orang yang jujur. Dan hendaklah kalian menjauhi kebohongan atau dusta, karena kedustaan dekat dengan keburukan, dekat dengan kejahatan, dan kejahatan akan membawa seseorang ke dalam neraka. Dan seorang yang selalu berdusta, selalu berkata bohong, maka dia akan dicap sebagai pendusta. Ikhwah fillah rahimakumullah, sifat yang pertama adalah sidik. Mesti kita pegang teguh kejujuran itu, tidak membohongi umat yang kita pimpin, tidak membohongi diri sendiri ketika kita memimpin diri kita sendiri, tidak membohongi anggota keluarga apabila kita menjadi pemimpin di keluarga, dan tidak mendusta kepada orang lain di lingkungan kita apabila kita menjadi pemimpin di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, sifat yang kedua adalah sifat amanah. Amanah merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah semenjak kecil. Beliau sudah dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Salah satu sifat bagi pemimpin yang harus dimiliki yaitu sifat amanah. Karena amanah adalah dapat dipercaya. Ketika kepercayaan tersebut sudah ada pada diri umatnya, maka pemimpin tersebut sudah menjadi pemimpin yang baik. Sifat amanah ini juga seharusnya dimiliki orang yang ingin menjadi pemimpin. Pemimpin yang amanah akan menyadari bahwa ia mengemban amanah yang dia pikul. Ketidakjujuran atau ingkar janji dalam mengemban amanah ini maka akan dicap sebagai orang munafik. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 sifat atau 3 ciri dari orang-orang munafik. Yang pertama, apabila dia berkata, maka ia berbohong. Apabila ia berjanji, maka ia ingkar. Dan apabila dia diberi amanah, dia akan berkhianat. Sifat amanah ini harus kita jaga, kita tanamkan dalam diri kita, agar kita terhindar dari orang-orang yang munafik. Ikhwah fillah rahimakumullah. Selanjutnya, sifat berikutnya adalah sifat tabligh. Tabligh artinya menyampaikan kebenaran, menyampaikan hak-hak Allah kepada umatnya. Kita sebagai pemimpin tentu harus mampu menyampaikan apa yang baik dan apa yang buruk bagi yang dipimpinnya. Kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipandang sebagai kepemimpinan yang transparansi, keterbukaan, dan selalu menyuarakan kebenaran dan apapun resikonya. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak dari dakwah sembunyi-sembunyi di Mekah, kemudian mulai
dakwah secara terang-terangan, maka di situ beliau menanggung resiko. Kita sebagai pemimpin, sebagai pendakwah, sebagai orang yang menyiarkan agama Islam, tentu risiko itu tersebut harus kita tanggung. Kan kita menyampaikan kebaikan. Ada rintangan-rintangan yang akan dihadapi ketika kita menjadi pemimpin, menyuarakan kebenaran, keadilan. Seorang pemimpin harus memiliki sifat tabligh ini, selain berani menyuarakan kebenaran dan berani dinilai secara kritis oleh rakyatnya. Pemimpin yang tabligh juga tidak bisa dibeli dengan kekuatan apapun. Ia teguh pada pendiriannya dalam menegakkan kebenaran dan ia teguh dalam ajaran Islam. Ikhwafillah rahimakumullah. Selanjutnya, sifat yang keempat ada sifat fatonah. Fatonah artinya cerdas. Kecerdasan, kemampuan menguasai persoalan dan mengatasi masalah mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Cerdas di sini dia mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti halnya yang tadi saya sampaikan, dia mampu menguasai bidang yang dia kuasai. Dia juga mampu menjadikan orang-orang di sekitarnya berada pada tempat yang seharusnya. Cerdas di sini juga dia mampu mengorganisir dengan baik, koordinasi yang baik, menyampaikan apa kebenaran tadi dengan baik. Kecerdasan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang cerdas tentu berlandaskan pada ilmu. Ilmu yang tertuang pada Al-Quran, ilmu yang tertuang pada Al-Hadith. Dari pemimpin yang cerdas dan berilmu ini akan lahir kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan yang dipimpinnya. Bukan kebijakan yang menyesarakan atau bahkan hanya menguntungkan diri pribadi ataupun kelompok itu sendiri. Ikhwafillah rahimakumullah, sifat fatonah ini, sifat cerdas ini tentu harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai pemimpin di diri kita sendiri, pemimpin bagi keluarga kita, ataupun pemimpin bagi lingkungan sekitar kita. Kita harus cerdas dalam memimpin apa yang kita pimpin. Terus saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan pembelajaran, bulan madrasah bagi diri kita, bagi umat Islam. Kita yang memimpin diri kita tentu harus cerdas. Bagaimana cara kita memimpin di bulan Ramadan ini? Ikhwafillah rahimakumullah. Jika kita berkaca pada keteladanan Rasulullah SAW yang cerdas dalam beribadah di bulan Ramadan, cerdas dalam berada di bulan Ramadan, ada hal yang perlu kita teladani dari sifat beliau. Yang pertama, beliau memulai dengan bagaimana dia memimpin diri sendiri. Anggota badan yang kita miliki, seluruh panca indera yang kita miliki, kita kuasai, kita pimpin menuju arah yang baik. Terus di bulan Ramadan ini, kita jaga mata kita jaga lisan kita, tangan kita, kaki kita, seluruh anggota badan kita yang nampak secara fisik yang kita gunakan sehari-hari, kita jaga dengan berada di bulan Ramadan ini. Kemudian juga memimpin dengan keteladanan, bukan dengan banyak menyuruh atau melarang. Ketika kita ingin mengajak orang yang ada di pimpinan kita, orang yang kita pimpin, maka kita tidak banyak menyuruh atau melarang, tapi kita mencontohkan ini yang baiknya, ini yang buruknya, kita contohkan, kita tunjukkan. Dengan seperti itu, maka keteladanan itu bisa diikuti oleh orang-orang yang dipimpin oleh kita. Kemudian Rasulullah SAW tidak hanya memimpin dengan cara fisik dan akal saja, tapi juga dengan qalbunya, dan hati yang lapang, dan hati yang selalu tertaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu
akan melahirkan, merubah hal yang awalnya buruk menjadi yang baik secara signifikan. Bahkan ketika zaman Rasulullah yang satu sedang zaman jahiliyah, beliau angkat zaman tersebut menuju zaman kemenangan, zaman Islamiyah. Bagi diri kita yang saat ini berada di bulan Ramadan, salah satu tujuan kita berada di Ramadan adalah menjadi orang yang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita diwajibkan berpuasa, apa fungsi puasa? Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Tujuan puasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Takwa di sini yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya. Semoga keberadaan kita di bulan Ramadan ini menjadi madrasah, menjadi sekolah bagi diri kita sebagai pemimpin untuk menjadi orang yang takwa. Jadi pemimpin di keluarga kita, membawa anak, istri, saudara kita menjadi orang yang bertakwa. Menjadi pemimpin di wilayah sekitar kita, di lingkungan sekitar kita, lingkungan sekolah, lingkungan perusahaan, lingkungan masyarakat. Kita juga membawa santri-santri kita, karyawan-karyawan kita, dan rakyat yang dipimpin menjadi orang yang bertakwa. Demikian sekelumit tentang kepemimpinan. Semoga kita menjadi pemimpin yang baik bagi diri kita sendiri, pemimpin yang baik bagi keluarga kita, pemimpin yang baik bagi lingkungan sekitar kita. Dan di bulan Ramadan ini juga semoga kita menjadi pembelajar yang baik, mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang ada di bulan Ramadan ini kita dapatkan dengan baik. Kutipan dari hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Demikian sedikit sekelumit yang dapat saya sampaikan. Yang baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya atas kelalaian diri hamba sebagai orang yang fakir ilmu. Semoga di Ramadan ini kita menjadi tergolong orang yang bertakwa, tergolong kepada orang yang muttaqin, dan berhasil di akhir Ramadan ini menuju kemenangan dan kembali ke fitrah sebagai manusia. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.